Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Devi Armalasari. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali lagi di video aku, melanjutkan video yang kemarin setelah aku evaluasi pengeluaran di bulan April ya teman-teman, tahun ini 2024. Nah ini aku lanjut untuk bikin budgeting untuk bulan Mei 2024. Nah sebelum mulai videonya, yuk dibantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Nah ini aku mau bikin dulu untuk judulnya ya teman-teman. Di sini aku tulis nama bulannya, bulan Mei 2024. Dan di sini aku bikin gambar-gambar sedikit ya teman-teman, biar nggak terlalu kosong dan lebih menarik aja buat aku lihat-lihat ya. Nah setelah itu aku tuliskan ya teman-teman per kolom. Ini aku bikin 4 kolom. Dari pertama itu kolom income atau pendapatan, yang kedua itu fixed expense, yang ketiga variable expense, dan yang terakhir sisa budget. Nah ini aku tuliskan untuk yang fixed expense. Di sini aku jabarkan ya teman-teman, di dalamnya itu ada apa aja. Jadi di dalamnya itu lebih ke saving dan giving ya teman-teman. Untuk fixed expense aku mulai dari sedekah, memberi orang tua, tabungan wajib, sinking fund, ada arisan juga, dana darurat, dan kuota. Nah itu adalah pengeluaran aku setiap bulan yang rutin dengan nominal yang sama ya teman-teman. Walaupun kadang di situasi tertentu itu ada yang aku rubah ya, karena semua itu tergantung sama kondisi dan keadaan. Dan disitu juga aku tuliskan total dari fixed expense aku itu berapa. Lanjut untuk variable expense, itu adalah pengeluaran tidak tetap atau yang nominalnya bisa berubah-berubah, dan itu mencakup kebutuhan sehari-hari seperti belanja mingguan, belanja bulanan, terus ada listrik, ada uang jaga-jaga, ada untuk jatah jajan, makeup, yang seperti dan itu. Dan di sini ya, itu nilainya bisa aku rubah-rubah sesuai sama keadaan ya. Dan untuk beberapa bulan belakangan ini aku nggak ngerubah karena aku udah ngerasa nyaman dengan nominal segitu ya untuk setiap posnya, dan sama ini nggak ada masalah, maksudnya nggak ada kekurangan. Kelebihan pun mungkin ya nggak terlalu banyak. Jadi aku pakai hitungan ini itu sampai dengan detik ini. Nanti mungkin kalau misalnya ada perubahan kayak naik harga barang yang naik atau apa, mungkin bisa dirubah di sini. Makanya aku masukkan ke variable expense ya teman-teman untuk yang kebutuhan sehari-harinya gitu. Nah untuk kolomnya sendiri ini aku bikin 4 ya teman-teman. Ada deskripsi, realisasi, estimasi, dan selisih. Nah untuk deskripsi ini aku menuliskan deskripsinya apa aja pengeluaran itu, posnya gitu ya teman-teman. Nah kemudian estimasi atau nominal budgetnya itu berapa. Nah setelah itu aku tulis semua. Kalau sudah selesai baru kita pisahkan uangnya ke dalam dompet pintar. Nah seperti ini teman-teman. Ini dompet pintar aku udah kosong ya. Langsung aja kita masukkan budgetnya sesuai sama apa yang udah kita tulis ya teman-teman, sesuai nominal yang udah kita tulis di sini. Untuk aku pribadi dompet pintar itu membantu banget ya teman-teman, karena aku itu bukan tipe yang selalu nulis pengeluaran aku itu berapa, walaupun bahkan di handphone, karena aku jarang juga megang HP kalau lagi di rumah. Jadi udah aja pakai dompet ini. Kalau misalnya aku mau pakai untuk beli atau belanja atau pengeluaran lain, itu aku ambil sesuai sama posnya masing-masing, dan aku kembalikan sisanya ke posnya sesuai sama yang udah aku ambil gitu. Nah itu membantu banget. Jadi aku nggak harus bolak-balik nulis
berapa yang udah aku keluarin, tapi di situ udah ke-recap. Jadi nanti saat mau evaluasi aku tinggal tulis aja selisihnya atau sisanya ya, sisa budgetnya itu di kolom selisih. Jadi ketahuan berapa yang udah kita keluarkan dalam waktu 1 bulan itu. Dan ini tuh membantu banget karena udah dipisahin per pos gitu teman-teman. Jadi uangnya nggak bakalan kita kepake untuk yang lain di luar dari kebutuhan yang udah kita budgetkan gitu. Nah, buat teman-teman yang sama kayak aku nggak telaten nulis tapi pengen budgetingnya bisa berhasil, ini tuh salah satu trik ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian gak punya yang namanya dompet pintar kalau kalian lagi budgeting, karena ini benar-benar ngebantu banget. Atau kalau buat kalian yang nggak suka cash, kalian bisa pakai rekening yang berbeda-beda, itu dipisahin sesuai sama kebutuhan kalian. Jadi tanpa harus pakai cash, kalian juga bisa. Dan untuk kalian yang pendapatannya lebih banyak atau lebih sedikit, wajib banget juga bikin budgeting, karena kita nggak tahu kedepannya kita seperti apa. Jadi kita harus menyiapkan semuanya itu dari sekarang. Itu salah satu sih fungsi daripada budgeting ya, mempersiapkan finansial kita dari mulai sejak sekarang ya, supaya nanti kedepannya itu bisa jadi lebih baik. Nah, lanjut lagi di videonya. Tadi aku udah isi dana darurat ya teman-teman, itu 200.000. Dan ini aku juga udah siapkan untuk budget sinking fund-nya itu 700.000. Itu ada lebaran. Ini aku sekarang aku naikkan ya teman-teman jadi 100.000 per bulan. Nah, ini aku udah masukkan dan aku udah tandain satu kolom karena kita udah mulai dari awal lagi ya teman-teman, setelah kemarin sudah lebaran. Nah, yang kedua ini aku masukkan 200.000 untuk sinking fund endang Mbah Uyut. Ini ini nggak tahu bisa atau enggak, tapi yang penting aku siapkan dulu dananya. Terus untuk ziarah ke makam papa di Jawa itu juga aku siapkan dananya, walaupun aku nggak tahu kapan bisa kesananya ya. Nah, ini 200.000 juga, alhamdulillah udah mulai keisi setengahnya ya teman-teman. Dan ini untuk sinking fund, yang mini sinking fund aku semuanya udah mulai kosong karena kemarin udah mulai udah goal semua, dan udah aku nggak tahu, aku belum ada keinginan untuk apa-apa lagi, jadi masih kosong gitu aja. Lanjut, ini aku isi challenge untuk tabungan pendidikan itu 200.000. Nah, ini aku langsung masukin lagi. Ini juga udah mulai lumayan ya, udah setengahnya. Lanjut yang terakhir, ini aku mau isi tabungan wajib. Ini adalah tabungan yang aku sisihkan setiap bulan ya teman-teman. Alhamdulillah bulan ini bisa ketabung lagi 1 juta. Nah, ini aku campurkan jadi satu uangnya dan aku tandain ya di kolom bulan Mei berarti ya teman-teman. Nah, alhamdulillah. Dan udah selesai semua untuk budgeting dan isi sinking fund aku untuk bulan ini. Sekian dulu videonya, semoga videonya bisa diambil manfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, juga komen, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya.